Mendengar Tangsan mengatakan apa yang dikatakan Hulona, Xiao menjadi cemas. Tentu Daming dan Erming sudah dianggap sebagai saudara. Tangsan mencium dahinya. Gadis bodoh, bukankah saudara-saudaramu saudaraku juga? Jika bukan karena mereka segera bergegas waktu itu, aku sudah mati. Aku masih berharap mereka membantuku menyelesaikan kebangkitanmu. Jangan terlalu banyak berpikir, kita pasti bisa menyelamatkan mereka. 24 jam penuh, Tangsan terbang tanpa henti. Tapi bagaimanapun mereka butuh istirahat. Tangsan duduk bersila lalu memejamkan matanya, berkomunikasi dengan rumput biru perak ke seluruh penjuru hutan besar Stardew untuk melacak keberadaan Daming dan Erming. Daming sudah terluka parah, tubuh panjangnya yang lebih dari 30 meter, 8 meter sudah terputus. Lukanya masih terus-menerus meneteskan darah hitam yang busuk. Tubuhnya sesekali melepaskan beberapa semburan asap, dan ketika asap itu lewat, tanaman akan layu. Jelas menunjukkan betapa mengerikan racun yang menempanya. Keadaan Erming sedikit lebih baik, tetapi tubuhnya masih memegang beberapa luka. Terutama luka pedang besar di dadanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Orang bahkan bisa melihat samar-samar melihat detak jantungnya. Jika luka ini telah mencapai sedikit lebih dalam, itu mungkin sudah memotong hatinya. Meskipun mereka berdua lemah, mata mereka berdua dipenuhi dengan dendam dan keengganan. Pertarungan ini sudah berlangsung terlalu lama, mereka terus-menerus bertempur selama hampir sebulan. Bibidong tertawa dingin menatap dua binatang roh yang sudah sekarat. Untuk bisa bertahan selama ini tidak mudah, matilah, menjadi cincin roh dan tulang rohku adalah kehormatan buat kalian. Daming melihat keputusasaan dan ketidakberdayaan di mata Erming. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Tidak, tunggu sebentar, mungkin kita masih punya kesempatan untuk tidak mati di tangan mereka. Tiba-tiba, cahaya kemasan mencolok bersinar tepat muncul di belakang Ghost Dolo dan membunuhnya seketika dengan pemurnian cahaya Dewa Laut. Bahkan, Ghost Dolo meninggalkan tulang roh. Tangsan sebetulnya sudah lama tiba, cuma dia hanya menunggu kesempatan yang tepat. Di bawah penyelubungan pasti Cosmic Shroud, tak ada satupun dari mereka merasakan kedatangan Tangsan, bahkan Bibidong sendiri kaget. Disinilah pertarungan pertama terjadi antara Tangsan dan Bibidong. Pertarungannya sebetulnya sangat epik. Juga, di sini pula Bibidong menampilkan kekuatan penuh dari roh kembarnya. Roh kembar Bibidong berasal dari binatang yang sama, yaitu Kaisar Laba-Laba Kematian. Tapi karena ingin menyingkat cerita agar cepat selesai, maka poinnya aja yang dibahas. Kalau kamu penasaran pertarungan mereka, kamu bisa baca novelnya di chapter 261. Sekuat apapun Bibidong, dia masih tak berdaya oleh serangan 3 kemampuan Trisula Dewa Laut sekaligus. Badai tak terbatas, ruang milenial, sekali pergi tanpa kembali. Melihat serangan yang begitu mengerikan dan mengancam, Bibidong tanpa ragu menggunakan kemampuan cincin roh ke-9 terkuatnya dari Kaisar Laba-Laba Kematian 100.000 tahun, yaitu Tubuh Abadi. Kemampuan ini mirip dengan tulang roh kaki kanan Tangsan, di mana kemampuan Tubuh Abadi memberikan Bibidong satu kesempatan. Jiwa yang hancur akan kembali utuh. Tapi kemampuan ini hanya bisa digunakan 1 kali sehari. 4 dolo yang berada di samping Bibidong bahkan tidak berani bertindak. Melihat Bibidong yang terluka parah di samping mereka membuat mereka ketakutan. Tangsan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melarikan diri dan membawa Xiao, Daming, dan Erming sejauh mungkin dari deteksi Bibidong. Lalu dia mencoba menyelamatkan Daming dan Erming dengan semua kemampuannya, tapi ditepis oleh Daming. Tangsan, dengarkan, jangan sia-siakan tenagamu. Kita tahu keadaan tubuh kita, kecuali jika kamu mempunyai ramuan obat yang sama seperti yang dimakan oleh Xiao terakhir kali. Tidak ada lagi kesempatan bagi kami. Sejujurnya, pada awalnya aku tidak menyukaimu. Di masa lalu, Xiao selalu bersama kami, tidak peduli apa yang dia lakukan. Kami selalu mendukungnya, bahkan ketika dia akhirnya memutuskan untuk menjadi manusia. Ketika kamu muncul, kami menemukan bahwa hati Xiao sudah tertanam padamu, dan setelah kejadian terakhir kali, kami berdua mengerti bahwa kamu benar-benar mencintai Xiao. Kami bahagia Xiao memilikimu. Sebelum kami pergi, kami masih memiliki keinginan terakhir, dibangkitkannya Xiao. Daming, itu tidak mungkin. Aku boleh mencapai gelar dulu. Kekuatan rohmu saat ini berada di peringkat 85, 5 peringkat itu pendek. Aku dan Erming akan memberimu peringkat ini. Tapi setelah itu, kamu harus membangkitkan Xiao. Dapatkah engkau melakukannya? Melihat keraguan di mata Daming dan Erming, Tangsan menepuk Xiao, membuat Xiao tidak bisa bergerak dan langsung tertidur. Dengan Trisula Dewa Laut, dia langsung memotong lengan kirinya, tempat tulang roh Xiao berada. Ini adalah tekad seorang pria. Daming dan Erming akhirnya percaya pada tekad Tangsan. Mereka berdua akhirnya berkorban untuk Tangsan. Erming menjadi cincin roh ke-9 Kaisar Biru Perak, sementara Daming menjadi cincin roh pertama Palu Hatian.
dan juga menggantikan tulang roh lengan kiri Tangsan. Dengan pengorbanan 2 cincin dan tulang roh dari Daming dan Erming, membuat Tangsan menerobos level 91, Dolo termuda di umur 25 tahun, memecahkan rekor ayahnya Tang Hao yang mencapai gelar Dolo di umur 35 tahun. Menempatkan Xiao yang sedang tidur ke dalam Wishful 100 Treasure Purse, Tangsan menghadap ke arah Bibidong dan melihat dalam-dalam. "Bibidong, kita akan bertemu lagi." Dengan sekejap, langsung melonjak ke langit, menuju air api dan es yin yang tempat ayah dan ibunya berada. Bersamaan dengan Tangsan pergi di tempat lain, Bibidong sudah mengakhiri kultivasinya, dan membunga matanya menatap ke satu arah. "Sangat bagus, mencuri binatang roh yang diperlukan untuk ambisiku. Bahkan menyerap cincin roh mereka, tepat di depanku." Tangsan segera tiba di gunung yang dikenalnya, dengan secepat kilat mendarat tepat 5 meter di depan ayah dan ibunya, langsung berlutut dan membungkuk. 5 tahun terpisah, kerinduannya kepada orang tuanya jauh di dalam lubuk hatinya. Setelah dia akhirnya melihat mereka lagi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ditambah lagi kematian Daming dan Erming yang mempengaruhi suasana hatinya. Saat ini ia menangis dengan sedih seolah membiarkan semuanya keluar, seperti seorang anak yang terluka melihat orang tuanya. "Jangan menangis nak, jangan menangis." Ayin membuat gerakan memeluk, tetapi wujud ilusinya tidak bisa meninggalkan jangkauan Kaisar Biru Perak. Mengangkat kepalanya dengan mata berkabut karena air mata. Ini adalah pertama kalinya Tangsan melihat penampilan ibunya, meskipun hanya sebuah bayangan, dia masih memperhatikan dengan seksama. "Silahkan menangis, biarkan semua keluar. Kamu kembali dengan ibu dan ayahmu. Seluruh keluarga kita dipersatukan kembali. Tidak peduli apa yang telah terjadi, itu semua di masa lalu." Tangsan secara bertahap tenang dan mengatakan kepada orang tuanya datang kali ini untuk membangkitkan Xiao. "Ayah, ibu, aku sudah memikirkannya. Membangkitkan Xiao tidak akan memberiku banyak kerusakan. Bahkan jika aku kehilangan kekuatanku, aku masih tidak ragu. Aku sangat mencintai Xiao sampai mati. Layak menjadi putraku. Kamu sama tergila-gilanya denganku waktu itu pada ibumu." Tang Hao dan Ayin kaget melihat 9 cincin roh berturut-turut naik di sekitar Tangsan. Melihat bahwa 5 cincin roh terakhir semuanya berwarna merah, Ayin tidak bisa menahan perasaan tidak bernyawa. Tangsan segera menjelaskan agar ibunya tidak salah paham. "Ibu, dari cincin rohku yang berumur 100.000 tahun, salah satunya membunuh Raja Orka roh jahat di lautan. Yang lain tidak berasal dari berburu binatang buas roh." Menarik napas dalam-dalam, tangan kanan Tangsan dengan erat menggenggam Trisula Dewa Laut. Tangan kirinya memancing keluar tulang roh Xiao dari Wishful 100 Treasure Purse. Warna merah kristal tersebar di tulang roh seiring dengan Kaisar Perak Biru yang dibebaskan. 9 cincin roh satu demi satu bangkit di sekitar Tangsan. Mengangkat Trisula Dewa Laut setinggi-tingginya, cahaya keemasan menyembur dari merek Trisula di dahinya. Berkilauan langsung menerang seluruh lembah, menyelimuti Tangsan dan Xiao, Tang Hao dan Ayin, bahkan menyelimuti segala sesuatu di sekitar sumur es, api, dan yin yang. Tangsan berkedut keras, dan segera 9 cincin rohnya terbang pada saat yang sama, melayang di udara di atasnya. Rasa sakit karena kehilangan cincin rohnya secara singkat membuat Tangsan memuntahkan seteguk darah, tetapi tatapannya bahkan lebih kuat. Kekuatan roh besar mengikuti saat tulang roh Xiao di tangannya memasuki udara, menyatu bersama dengan cincin roh ke-6 Tangsan. Lampu merah bersemi di udara, siluet merah secara bertahap terbentuk. Tubuh merah transparan Xiao muncul di udara. Cahaya Dewa Laut yang menutup langit dan bumi tiba-tiba mengembun, menjadi pilar cahaya emas yang sangat besar, sepenuhnya menyelimuti jiwa dan tubuh Xiao. Segera 4 cincin roh pertama Tangsan terbang bersamaan, berputar-putar di sekitar jiwa Xiao, lalu bergabung dengan tubuhnya. Lapisan demi lapisan cahaya merah yang intens membungkus Xiao seperti kepompong. Setelah Xiao menyerap cincin roh dan tulang rohnya sendiri, ditambah 4 cincin roh Tangsan, tubuhnya sudah benar-benar penuh. Dalam waktu yang tidak diketahui, bersama dengan suara mendengung, lampu merah yang dikeluarkan tubuh Xiao diserap seperti sungai yang mengalir ke laut. Hanya titik merah di dahinya yang mewakili atas kelas 1 pulau Dewa Laut yang berkedip-kedip. Jiwa dan tubuhnya akhirnya menyelesaikan seluruh proses penggabungan. Uji coba ke-8 Dewa Laut membangkitkan pasangan, misi selesai. Persidangan ke-8 50% selesai. Diperlukan untuk terus meningkatkan kekuatan, menyerap cincin roh, tulang roh, untuk menyelesaikan persidangan.